Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Naga terbaru ya, jadi 15 naga generasi baru. Oke, saya Arya Satya Raka Fatansyah. Saya Muhammad Hidayat Hotman Siregar. Saya Jaya Putra Frananda. Saya Martin Sulfikoli. Saya Tolazidin Anaki. Saya Talah Mario Janu. Pada video kali ini kami akan berbincang-bincang santai sambil mengulas salah satu kumpulan cerpen, yaitu Kunang-Kunang Mandarin yang terdapat dalam buku Sepotong Senja Untuk Pacarku. Dimulai dari identitasnya karya tersebut itu, buku cerpen ini ditulis oleh Seno Gumira Aji Dharma atau kita biasa sebut dengan SGA, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama yang bertebal 228 halaman. Sebelum kita lanjut membahas siapa sih SGA itu, kayaknya sering banget disebut-sebut. Jadi setahu saya SGA itu singkatan dari Seno Gumira Aji Dharma. Beliau lahir di kota Boston di Amerika tanggal 19 bulan Juni tahun 1958. Jadi beliau itu orangnya multitalent juga. Dia punya banyak pekerjaan selain menjadi penulis cerpen. Dia juga pernah menjadi wartawan, fotografer dan juga kritikus film Indonesia. Iya, keren dia. Banyak bisa. Keren beliau. Lalu ada pendidikannya, dia mengambil S1 pada tahun 1994 di Institut Kesenian Jakarta IKJ dalam fakultasnya film dan televisi. Lalu S2-nya dia tahun 2000 ambil magister ilmu filsafat di UI Universitas Indonesia. Yang terakhir dia mengambil pendidikan S3 tahun 2005 doktor ilmu filsafat di Universitas Indonesia. Selain pendidikan, karya beliau macam-macam. Selain Sepotong Senja Untuk Pacarku, ada juga atas nama Malam, Pisang Geni Sangguronan, ada juga Biola Tak Berdawai, Kitab Omong Kosong, ada Negeri Senja, dan yang terakhir ada Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi. Kenapa tuh? Udah pernah tahu. Nanti kita coba baca deh. Terus ada juga penghargaan beliau. Yang pertama penghargaan SGA White Award pada tahun 1987. Yang kedua ada penghargaan Dini Ohorn Prize for Literacy tahun 1997. Lalu yang ketiga ada pada tahun 2005 ada penghargaan Katulistiwa Literacy Award, dan yang terakhir pada tahun 2012 ada penghargaan Ahmad Bakri Award. Jadi segitu aja sih yang saya tahu. Banyak juga ya penghargaannya. Banyak. Beliau orang yang berprestasi. Atau dijadikan sebagai Orang seorang panutan. Lanjut ke cerita cerpennya, mungkin di antara kalian ada yang mau menjelaskan secara ringkas tentang sinopsis tentang ceritanya. Kalau gambaran umum dari ceritanya sendiri, kayak itu masih ada hubungannya sama pembantaian yang ada di tahun 1998, pembantaian orang-orang Mandarin bulan Mei waktu itu. Jadi di cerpen ini dia nyeritain tokoh namanya Sukap. Sukap ini tokoh yang lumayan sering disebut di SGA, kumpulan cerpen-cerpen SGA. Kalau di cerpen Kunang-Kunang Mandarin sendiri, Sukap ini jadi peternak kunang-kunang. Jadi dia tuh mempercayai kalau kunang-kunang itu ada dari orang-orang Mandarin yang ngumpulin kuku-kukunya pas masih hidup, jadi pas meninggal dikumpulin bareng sama jasadnya. Jadi nanti jadi kunang-kunang itu. Jadi kayak ada kutipan dalam cerpennya, bunyinya, dahulu kala kota di mana pelangi tidak pernah memudar itu, orang-orang Mandarin diburu seolah-olah mereka makhluk yang harus dimusnahkan dan tidak boleh hidup di muka bumi. Orang-orang Mandarin dibantai seperti binatang sampai habis tanpa sisa, padahal mereka yang memajukan perdagangan di kota itu. Nah, kalau jasa si Sukap sendiri, dia udah banyak kayak tadinya kota itu sepi, jadi bergairah lagi karena ada turis datang mau mengunjungi peternakan kunang-kunang dia. Terus
apa sampai ada satu sarjana Mandarin yang datang ke situ buat meneliti peternakan kurang-kurang dia sama meneliti sejarah kelam dari ras Mandarin di kotanya Sukab. Nah, Jadi pada intinya walaupun banyak yang bilang Sukab itu orang gila ya, Iya. tapi dia sendiri malah bisa menghidupkan kota dia seperti itu. berjasa buat budaya. Kunang-kunang mistisnya itu ya. Iya. Nah, mungkin dilihat dari kesimpulan cerita SGA itu pastinya ada keunggulan dan kelemahan dong. Nah, menurut saya sih keunggulan cerpen ini tuh SG itu dapat menulis kata-kata yang sedemikian indah. Nah, dalam cerpen ini pembaca dibebaskan untuk menangkap dan pesan SGA sesuai asumsi masing-masing, sehingga kesimpulan itu terdapat di pembaca itu sendiri. Selanjutnya ada kelemahan. Walaupun cerpen ini mengandung kata-kata yang indah, tetapi ada kata-kata yang sulit untuk dipahami, sehingga pembaca itu masih kebingungan arti dari kata-kata tersebut. Jadi selanjutnya kan kesimpulan tadi kan kelebihan sama kelemahan itu udah. Jadi kalau kesimpulan untuk pokoknya dari keseluruhan cerita Kunang-Kunang Mandarin itu ceritanya tuh menarik dan kata-kata yang dibuat oleh penulis tersebut tuh menarik dan indah, serta banyak terdapat pesan moral di dalamnya, sehingga pembaca itu terlarut dalam alur cerita tersebut. Jadi emosinya dapat. Baca bisa bawa Jadi perasaannya tuh ke bawah dalam alur cerita itu. Emosional. Ya, emosional. Kita terlepas dari pembelajaran kita dengan guru tercinta Pak Fajar ya, kan kita juga belajar terdapat unsur-unsur teks cerpen, yaitu ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik itu banyak, ada dari tema, alur, latar, dan juga sudut pandang tokoh dan penokohan ya. Menurut saya dari sudut pandang terlebih dahulu, sudut pandang cerita ini tuh kan kayaknya menggunakan sudut pandang ketiga orang serba tahu atau omniscient. Dilihat dari bagaimana si penulis ini dapat mengetahui perasaan, tindakan, dan juga sifat-sifat para tokoh-tokoh itu, baik si Udin Mandarin, orang-orang Mandarin, dan juga tokoh utamanya yaitu Sukab. Lalu kalau dari tema, menurut saya tema ini fokus untuk berusaha mengubah penderitaan dan kenangan kelam menjadi sesuatu yang lebih indah dan bermanfaat. Nah, dari tadi kan kita juga ngebahas Sukab-Sukab terus nih, dan juga si Udin. Gimana sih kira-kira sifat dari si Sukab dan Udin itu? Jadi kalau tokoh dan penokohannya itu Sukab itu di sini jadi tokoh utama. Dia itu mempunyai sifat yang orangnya unik, idenya itu unik-unik, kreatif. Orangnya suka gampang nyari-nyari ide-ide gitu. Dia orangnya kreatif. Terus ada juga bukan bapak ya, Udin Mandarin. Udin Mandarin Udin Mandarin itu sarjana Mandarin yang orang berpikir kritis untuk mencoba cari tahu tentang keberadaan kunang-kunang yang dimiliki oleh Sukab. Walaupun sayangnya pada ujungnya tuh karena keinginan tahunya tuh dia malah dikepung ya. Iya betul. Sama orang-orang Mandarin Bogolok. Lalu ada juga tokoh pendukung seperti orang-orang Mandarin yang walaupun tidak muncul secara langsung dalam dialog, namun bisa menambahkan atau menciptakan kesan-kesan yang mistis dan mencekam. Berarti situ ada maknanya. Kalau dilihat dari cerpennya tuh kayaknya alurnya menggunakan alur campuran ya. Ada yang menggunakan saat alur maju dan juga alur mundur. Kalau alur majunya kayak awal-awal tuh diceritain kalau Sukab tuh gimana kesehariannya jualan atau beternak kunang-kunang, terus suasana di kotanya juga diceritain gimana, kayak ada pelangi yang tidak pernah memudar, terus diceritain juga sejarah kelam dari kota itu. Terus kalau alur mundurnya Kalau alur mundurnya bisa melibatkan dialog dan flashback dan
asal-usul undang-undang tersebut, serta bagaimana suka memulai perencanaan itu. Membawa pembaca untuk merenungkan makna di balik alur-alur di balik asal-usul undang-undang tersebut dan memperkaya konteks cerita pada cerita tersebut. Emang kira-kira peternakan kunang-kunang si Sukap itu tuh gimana sih latar dan waktu tempatnya? Ya, waktunya. Ini waktunya pada masa krisis sosial dan ekonomi. Waktunya tempatnya tuh di kota tepi pantai yang memiliki sejarah yang sangat kelam. Sejarahnya pembantaian Mandarin itu ya. Kelam. Dan juga kan unsur intrinsik tuh yang terakhir ada gaya bahasa ya. Ada dari cara penulis ini menggunakan gaya bahasanya tuh kira-kira apa sih? Jadi yang saya temuin di cerpen ini ada gaya bahasa berupa majas personifikasi. Nah, ada kutipan bunyinya menggambarkan kunang-kunang yang berasal dari kuku-kuku orang Mandarin. Kalau untuk gaya bahasa udah itu aja sih. Kalau pesan yang dapat diambil amanat atau amanat. Kalau dari menurut saya sendiri ya, amanat yang dapat kita ambil dari cerita ini tuh ya pentingnya untuk menghargai kehidupan, baik itu yang sesama jenis maupun tidak sama jenis ya. Kita harus sama-sama toleransi lah dan memperbaiki kesalahan masa lalu demi masa depan yang lebih baik. Ya pada intinya kita harus menjadi orang yang belajar dari kesalahan untuk menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Setuju saya. Quotes tuh. So, Itu saja ya dari unsur intrinsiknya. Nah, lanjut ke unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik tuh ada latar belakang kan ya, latar belakang penulis maupun latar belakang masyarakat dan juga nilai-nilai kehidupan. Mungkin dari latar belakang dulu ada yang mau disampaikan. Latar belakang penulis. Jadi namanya itu Seno Gumira Aji Dharma. Nah, dia itu merupakan seorang sastrawan dan pekerja teater tahun angkatan 1980 sampai 1990. Nah, sastrawan Vena Mirasato ini lahirnya tuh di Boston, Amerika, dan dia tuh dibesarkan tuh di Yogyakarta. Nah, dalam cerpen ini tuh si SGA ini tuh dia tuh mengedepankan masalah politik dan dia tuh sering menyisikan kayak menyindir masalah-masalah politik itu pada masa Orde Baru ini. Contohnya pada kayak undang Mandarin. Nah, dia itu berkaitan dengan kerusuhan itu tahun 1998. Tapi hitungannya tuh si SGA ini agak cukup berani ya. Iya, benar. Di Orde Baru dia berani untuk mengkritik pemerintah, padahal pada saat itu kan lagi dulu serem-seremnya Menembak misterius. Petrus ya, Iya, menembak Petrus. misterius, ada tato dikit, dah. Terus ini itu latar belakang penulisnya. Kalau bagaimana dengan latar belakang masyarakatnya? Latar belakang masyarakat itu sebenarnya cerpen ini diambil dari kisah pembantaian orang Mandarin tahun 1958. Cerita ini itu berlatar di sebuah kota yang dihuni oleh beberapa etnis dengan fokus pada masyarakat Mandarin dan pengalaman mereka yang tragis akibat pembantaian tersebut. Masyarakat ini mengalami krisis sosial dan ekonomi yang diwakili oleh Sukap. Nah, Sukap ini tuh seseorang yang mencoba menciptakan keunikan dalam peternakan kunang-kunang. Nah, kesedihan dan penyesalan atas masa lalu itu membentuk identitas kota tersebut, di mana pelangi yang dulunya bersinar sekarang menjadi pudar. Berarti berkaitan tuh ya. Nah, lanjut ke nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai kehidupan itu ada banyak ya. Ada nilai sosial, nilai moral, nilai agama, nilai budaya, nilai pendidikan, nilai sejarah. 6 tuh pas sama kayak kelompok kita kan. Kalau dari nilai sejarah yang dari tadi kita bahas kan ini mengenai sejarah masa kelamnya pembantaian suku Mandarin ya, di mana penekanan pada masa lalu yang sangat amat kelam ya.
dan bagaimana itu bisa membuat identitas masyarakat saat itu. Si penulis ini dapat memberikan konteks yang kaya bagi pembaca untuk memahami dinamika sosial yang ada. Jadi para pembaca itu bisa tahu seberapa mengerikannya pada saat pembantaian para suku-suku Mandarin gitu. Jadi perasaan pembaca itu juga karena ya Kayak mungkin dia emosional. kalau misalnya kayak di apa kayak di mungkin kalau di sejarah sebelumnya gitu mungkin dia bisa lebih takut kali daripada karena kita udah orde baru bukan orde lama. Apalagi para pembaca yang etnis Mandarin itu ya, Iya. mungkin Iya. pendahulunya masih punya ada trauma ya, Benar. bekas. Emang susah itu kalau udah trauma. Sekarang tembok-tembok rumah orang Cina tuh tinggi-tinggi ya. Udah Pagar-pagar karena takut lagi ya, ya, karena dan takut. trauma. Ini temboknya gede nggak? Masuk orang Cina. Oh. Juga tambah lagi temboknya tuh. Iya. Oke, mungkin itu dari nilai sejarah ya. Tapi kalau nilai-nilai yang lain, Oke, lanjut ke nilai sosial. Mungkin kalau nilai sosialnya itu ada kita harus menghargai perbedaan antar suku dan solidaritas antar etnis gitu ya. Kayak menghargai walaupun berbeda-beda, kita hidup di negara yang suku yang beda-beda, tapi kita harus tetap saling menghargai. Terus kita juga harus tetap mempelajari walaupun sejarah itu adalah sejarah yang kelam, biar kita bisa memperbaikinya nanti di masa depan. pada intinya kita harus toleransi ya, mau itu sesama jenis maupun beda jenis ya, nggak boleh rasis. Apa yang beda-beda. Nah, Selanjutnya pada nilai moral. Jadi kalau nilai moral di cerpen ini itu kemanusiaan dan keadilan udah menjadi tema yang sentral. Terus terutama dalam konteks yang mengenang korban-korban pembantaian di masa lampau. Itu sih itu aja sih menurut saya tentang nilai moral. Beda ya sekarang sama masa orde baru ya, yang lemah malah ditindas, yang kuat malah dimanfaatkan lagi. Jadi Yang lemah makin lemah. Iya, yang lemah makin lemah, yang kuat makin kuat. Sama kayak sistem politik di negara ini sindiran keras. saya belum 17 Pak. Kalau bisa coblos nggak ngerti Pak. Selanjutnya itu ada nilai agama. Walaupun nilai agama ini tidak terlalu eksplisit dalam cerpen ini, tetapi ada nilai spiritual dalam bagaimana kunang-kunang ini disimbolkan sebagai harapan dan penerangan di tengah kegelapan. Hal ini mencerminkan bahwa keyakinan akan adanya kehidupan setelah meninggal nanti. Reinkarnasi ya. Perang hidupnya Ya, yang bilang boleh jadi Ada hati. itu pakai. Oke, selanjutnya tuh ada nilai budaya. Jadi di dalam nilai budaya ini cerita nilai budaya lokal dan tradisi itu dapat disingkirkan oleh sejarah, namun tetap memiliki kekuatan yang memiliki makna dan inovatif. Contohnya itu pada kunang-kunang Sekar. Kita harus selalu mengingat tentang sejarah ya. Ya, benar, Sejarah sejarah yang itu baik pasti. ataupun yang kelam ya. Dan selanjutnya ada nilai pendidikan. Ada pesan tentang pentingnya pemahaman dan pengetahuan sejarah sebagai alat untuk mencegah kesalahan masa lalu. Contohnya dialog antara Suka dan orang Mandarin. Kurangnya komunikasi dan pemahaman lintas budaya. Jadi pendidikan di masa orde baru itu memang penting banget ya. Masalah tentang komunikasi dan transparansi. Ya pada kesimpulannya intinya secara keseluruhan cerpen yang kunang-kunang Mandarin dari buku SGA ini adalah suatu cerpen yang menarik, sangat menarik untuk dibaca. Kita selain dapat mengetahui nilai sejarah kelam yang terjadi pada saat pembantaian Mandarin itu, ya, kita juga dapat mengambil amanat ya untuk harus toleransi antar sesama lain dan juga lebih hati-hati lah ya. Nah, apalagi guys
ini sampai menyindir dalam cerpen tersebut masalah politik. Nah, berarti itu bahkan seorang sastrawan aja sampai nyindir, berarti ada apa dengan politik? Politik yang Iya, dengan ini ada apa? Intinya cerpen ini banyak pelajaran yang bisa diambil. Iya, betul. Jadi belajar nggak selalu dari buku sekolah ya, bisa dari baca cerpen. dari cerpen juga bisa kan. Walaupun memang mungkin kata-katanya agak abstrak ya banget ya, susah untuk dipahami, tapi kalau udah paham Menarik. menarik. Mungkin itu saja yang dapat kami ulas. Overall ini menurut kami semua ini adalah cerpen yang menarik untuk dibaca. Mungkin itu saja. Sekian dari kelompok 6 naga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih